Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur di kamera. Kita ketemu lagi lah. Kayaknya kegedean suaranya deh ini. Cek, dua, tiga, tes. Cek, dua, tiga. Oke, kayak gini lebih bagus. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan buat kalian semua, bismillah. Semoga kelas 9 yang malam hari ini baca suratul Fatihah oleh Allah diberikan kemudahan dalam menerima ya untuk masuk ke SMA nanti. Kalian semua mendapatkan SMA yang kalian inginkan. Kalian semua mendapatkan sekolah yang diharapkan orang tua kalian. Yang baca Fatihah semoga oleh Allah selalu diberikan kemudahan dari mulai SMA-nya, kuliahnya, kerjanya, sampai nanti dapat jodohnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi begini, yang gak memperhatikan pasti akan rugi. Kenapa kalau dibilang rugi? Karena ini gak akan terulang lagi untuk kalian. Di sini Bapak mau ngajak kalian nonton film Jumbo. Ada yang belum nonton? Nggak ada. Udah nonton semuanya? Ada yang mau cerita? Jumbo itu tentang apa? Nah, iya, kita akan nonton film Jumbo. Tapi sebelumnya Pak Roni mau ya, nanti yang kamu perhatikan Pak Roni suruh untuk ke depan untuk cerita film Jumbo. Tapi sebelumnya kalian lihat? Oke. Tahu kan kalian, Bapak mengajak kalian semua nyanyi, ya? Ya, tahu kan? Ini kayaknya pernah deh kita lakukan ya. Siswa kelas 9 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 9 semuanya jawab dong. Mulai. Pak Rodi bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami. Nah, yang cowok belum ada suaranya, belum ada suaranya. Kita ulangi. Nanti kita kocok Bu. Kalau nggak ada nyanyi kita kasih ke cewek. Oke, kita ulangi lagi. Siswa kelas 9 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 9 semuanya. Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Yang cowok, yang cewek suaranya bagus. Yang cowok gak ada suaranya. Nanti pada suruh kalian nyanyi semua. Oke. Kalau Pak Roni bilang siswa kelas 9, kalian bilang sukses, 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 insya Allah. Bisa? Oke, kita coba. Siswa kelas 9. Sukses, sukses, sukses.
belum kompak. Siswa kelas 9. Sukses, 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 insya Allah. Yang cewek luar biasa, yang cowok nggak ada suaranya. Siswa kelas 9. Sukses, 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 Insya Allah. Oke, yang kenapa kami bilang sukses? Yang pertama yang harus kita terapkan di pikiran kita bahwa saya sukses, saya sukses, saya sukses. Ucapan itu al-ismu yang minat doa. Yang ucapan itu sebagian dari doa. Oke, hari ini Bapak mau ajak kalian menjadi generasi ramu. Apa sih generasi ramu itu? Yang pertama apa tuh? Rajin. Yang kedua apa tuh? Amanah. Yang ketiga mandiri. Yang keempat ya. Jadi yang diharapkan ketika kalian nanti selesai dari sekolah ramu, kalian itu mendapatkan 4 hal. Yang pertama rajin, yang kedua amanah, yang ketiga mandiri, yang keempat unggul. Kalau 4 sifat ini bisa kalian miliki, maka kalian akan sangat bisa bersaing dengan lulusan dari sekolah lain. Nah, hari ini kenapa Bapak bilang sama kalian yang nggak memperhatikan pasti rugi. Karena materi ini cuman ada satu-satunya di dunia, hanya buat kalian, nggak ada di tempat lain. Oke, semuanya boleh dong berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Santai kalau Semuanya berdiri. Yang nggak berdiri nanti baru sebelah kami di bawah. kan kayak kurus. Ya rusak. Mana lu? Abi pendek. Nyala. Jadi gangguin gue buat konten Maroni. Kayaknya sih. Ini nyala. Ini nyala. Guys, abi pendek guys. Ini nyala. Coba lihat buka sini.
Ya, lumayan lah, kira-kira bang sedikit. Oke, lanjut. Oke, sukses. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Apa bacaannya? Oke, hari ini kita akan mencoba untuk bikin kalimat sukses. Tulis nama kalian. Bu, siapin kocokannya. Oke, di sini ada nama kalian. Nanti Bapak akan mengkocok. Siapa yang keluar namanya, silakan kalian ungkapkan sukses itu apa ya menurut saya. Oke. Ternyata ketika Pak Roni baca, ada 3 pendapat tentang sukses. Yang pertama, ada orang yang bilang sukses itu adalah ketika kita banyak harta. Jadi orang sukses itu katanya orang yang hartanya banyak. Tapi ada juga orang yang bilang mengartikan sukses itu adalah orang yang bisa ngasih manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, ada orang yang mengartikan sukses itu kalau seandainya dia bisa hidup bahagia. Jadi ternyata ada 3 sukses menurut orang. Buat kalian, silakan kalian tuh pilih yang mana. Silakan kalian pilih salah satu dan alasannya kenapa kalian pilih itu. Kami akan kocok. Silakan kalian pilih salah satu. Pak, saya nomor 2. Kenapa? Kayak gini, Pak. Oke. Jadi sekarang silakan kalian pilih, cari jawabannya. Ya, pokoknya kita akan selalu main dengan nama kalian. Ya, kita akan selalu main dengan nama kalian. Kita akan lihat. Sudah ketemu jawaban kalian? Kalau ini yang lihat, ya. Kalau ini berharap yang keluar namanya cowok. Coba kamu baca. Kirana. 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 Oke, Kirana. Kirana, kamu pilih yang mana sukses menurut kamu? Yang nomor 3. Kenapa kamu pilih nomor 3? Karena banyak harta belum tentu bisa bikin bahagia. Tepuk tangan ya Kirana. Luar biasa jawabannya ya. Oke, banyak harta belum tentu kita bikin bahagia. Oke, satu namanya. Oke, ya silakan kamu. Adi. Adi. Oh, itu ya. Adi, kita lihat. Sukses apa menurut Adi? Adi, silakan. Kalau dibilang dari tadi fokus, perhatikan, cari jawabannya. Karena kalian bisa tertuju. Adi, silakan. Pakai koin kan biasa ya? Jadi fokus. Karena siapapun bisa tertuju pada malam hari ini. Adi, silakan. Kalau nggak bisa, Adi ke depan gantiin Pak Roni. Nomor 2. Kenapa pilih nomor 2? Kenapa dipilih nomor 2? Kenapa Adi pilih nomor 2? Karena kalau sukses dia bisa membantu orang yang tepuk tangan dong buat Adi. Ya, sekali lagi semuanya fokus karena kalau nggak fokus kalian tuh akan tertuju. Lanjut, Roni masih punya kocokan banyak. Oke, ada apa? Banyak binatang. Tugas kalian cuma satu. Silakan kalian pilih satu binatang yang itu menurut kalian menandakan karakter kalian. Misalnya, Pak,
Buaya. Oh, kenapa kamu pilih buaya? Kenapa saya setia seperti buaya? Pak, saya pilih kelinci. Oh, kenapa pilih kelinci? Karena saya imut Pak, kayak kelinci. Oke ya. Siap, satu orang, satu gambar. Kita akan kocok kembali. Satu, pilih gambar dan alasannya kenapa pilih. Dua, tiga. Yo 9C. Fiona 9C. Fiona 9C. Mana Fiona? Oke, Fiona. Silakan. Ternyata alasannya karena suka pisah. Tepuk tangan dong buat Fiona. Hei, lanjut. Oke, selanjutnya siapa? Habis. Ya mirip-mirip. Bang Angkau gantian. Dalila. Zahra. Zahra 9A. Kita lihat. Cek. Oke, Zahra silakan. Waktu kita terbatas. Kenapa pilih kelinci? Oh ya, karena saya lincah. Tepuk tangan dong buat Zahra ya. Yang pilih kelinci karena lincah. Oke ya. Tenang dengan lagu ini. Kita sambil bergerak loh ini, tapi kalian tuh bergeraknya duduk aja. Mana Bu ya yang bergerak? Lagian kenapa jadi patung? Orang ada pertanyaannya. Oke semuanya, ini nggak ada pertanyaannya kok. Jangan sok rajin. Udah. Oke lanjut ke materi selanjutnya. Ya, nggak ada pertanyaannya kok.
Oke, apa bacaannya? Ada bacaannya. Sukses diraih pengembangan proses. Kita lihat. Cek, perhatikan. Dalam pendidikan, belajar merupakan kesimpulan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Ada pertanyaan yang untuk kamu perhatikan. Iya Pak, mana Bapak dulu? Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu lihat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Jadi sukses itu diraih dengan apa? Banyak proses, bukan banyak protes. Apa bacanya? Percaya nggak kalau kalian itu cerdas? Percaya nggak?
Masa Pak saya cerdas? Oke, kalau dibuktikan, kalau kalian itu cerdas, coba kalian lihat ini. Apa bacanya? Ada sebuah pohon kelapa di tepi pantai. Lalu sebutir kelapa jatuh dari tangkainya. Ada 5 siswa yang mengamati fenomena jatuhnya buah kelapa di tepi pantai ini. Lihat apa kata 5 siswa ini. Siswa pertama, dengan cepat dia mengambil secari kertas, membuat sebidang segitiga, menentukan sudut, mengira berat kelapa, dan dengan rumus matematikanya anak ini menjelaskan hasil perhitungan ketinggian pohon kelapa dan energi potensial yang dihasilkan dari kelapa yang jatuh, lengkap dengan persamaan matematis dan fisika. Kalau menurut kalian, kira-kira ya, anak ini cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Cerdas, oke. Anak kedua, dengan gesit anak kedua ini memungut kelapa yang jatuh, bergegas membawanya ke pasar, lalu menawarkan kepada pedagang dan dia bersuara, yes, laku 10.000. Cerdas gak ya? Cerdas kan? Oke, cerdas. Anak ketiga, dengan cekatan dia ambil kelapanya, kemudian dia bawa keliling sambil menanyakan, pohon kelapa itu milik siapa ya? Ini kelapanya jatuh, mau saya kembalikan kepada yang punya. Cerdas gak anak ini menurut kalian? Cerdas tidak? Ternyata cerdas juga. Anak keempat, dengan cepat dia mengambil kelapanya, kemudian dia melihat ada seorang kakek yang tengah kepanasan dan berteduh di pinggir jalan. Kek, ini ada kelapa jatuh, tadi saya menemukannya, kakek boleh meminum buah kelapanya. Cerdas gak anaknya? Cerdas gak? Cerdas juga loh. Anak terakhir dengan cepat mengambil buah kelapa, kemudian menjelaskan tentang manfaat kelapa serta manfaat-manfaat yang ada di dalam kelapanya. Kira-kira cerdas enggak? Ternyata sikap yang ditimbulkan oleh 5 anak ini berbeda, tapi mereka masuk kategori anak cerdas. Kalian juga sama. Yang ini saya nggak bisa, tapi saya jago di sini. Cerdas. Ini saya nggak bisa, ini saya nggak bisa, tapi saya bisa yang itu loh. Cerdas. Ini saya nggak bisa, saya ini nggak bisa, ini saya nggak bisa. Saya bisa yang ini loh. Cerdas. Nggak ada yang namanya anak itu nggak cerdas. Kenapa? Karena ya. Perbedaan cerdas dan pintar. Nih. Kalau pintar itu dari usaha kalian, belajar yang tekun, yang semangat, itu pintar. Tapi kalau cerdas bawaan lahir, potensi kalian. Yang kedua, orang pintar biasanya mengandalkan pengetahuan, sementara orang yang cerdas biasanya mengandalkan logika. Orang pintar lebih disiplin dan teratur, sementara orang cerdas lebih kreatif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Orang pintar berpikir panjang, sementara orang cerdas berpikir pendek. Yang terakhir, orang pintar selalu berpikir bangkit dari gagal, sementara orang cerdas selalu berpikir berusaha bangkit dari gagal. Artinya tidak ada orang yang tidak pintar, tidak ada orang yang tidak cerdas kalau dia betul-betul punya bisa mampu mengungkapkan potensi yang dimilikinya. Siswa kelas 9, siswa kelas 9, kurang kencang. Siswa kelas 9, oke. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Setiap anak terlahir membawa potensi dari Tuhannya. Potensi itu titipan Tuhan.
bukan titipan orang tua. Orang tua kalian jago musik, belum tentu kalian pintar musik. Orang tua kalian pintar masalah matematika, kalian belum tentu bisa matematika. Orang tua kalian itu yang misalnya hebat dalam bahasa, kalian belum tentu hebat dalam bahasa. Kenapa? Karena setiap orang ternyata oleh Allah sudah punya potensinya masing-masing. Nah, oke, ucapkan dengan keras. Dengan izin Allah, saya cerdas, saya pintar, saya sukses. 1, 2, 3. Dengan izin Allah, ulang kompak. 1, 2, 3. Dengan izin Allah, saya cerdas, saya pintar, saya Sekali lagi. 1, 2, 3. dengan izin Allah, saya cerdas, saya pintar, saya sukses. Oke, masukkan 3 hal ini dalam otak kalian. Saya cerdas, saya pintar, saya sukses. Lalu, kenapa nggak rapot saya kok kecil? Jadi sebenarnya yang membuat orang sukses itu apa? Apakah pendidikan formal? Tidak. Kalau coba lihat, pernah nggak jumpa anak yang di sekolah, teman dia waktu kecil, SD-nya juara 1, SMP juara 1, SMA juara 1, lulusan IP-nya 4.0. Ada kayak begitu? Encer banget kalau kalian kan? Orang-orang yang begitu cerdas brilian di sekolah, ada nggak yang tamat kuliah kemudian terjun ke masyarakat? Mereka nggak jadi orang, ada nggak? Banyak. Bagaimana dengan anak orang yang sekolahnya pintar sekali dan terjun ke masyarakat juga jadi orang? Ada. Nah, sekarang ada nggak yang sekolahnya sudah nggak pintar, sering bolos, sudah? Maaf, kita skip karena di atas tempatnya udah mau selesai. Jadi kita cepetin aja. Oke, lanjut. Oke, penyebab anak gagal. Nanti yang penasaran kan tentang tinggal undang Pak Roni ke rumah kalian. Ya, oke. Kenapa kita itu gagal? Yang pertama, penyebab anak gagal itu karena suka melawan orang tua. Yang kedua, punya sikap yang tidak baik. Gampang. Gitu aja. Hati-hati loh. Kalau di antara kalian ada yang punya sikap yang tidak baik, apalagi sombong, mungkin itu penyebab kalian nanti akan gagal. Lanjut. Nah, ini gak jujur. Yang keempat, bisa juga pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kalian nanti kalau ke SMA hati-hati dengan hal ini. Lanjut. Kalau saya cerdas, kenapa kok nilai saya kecil di sekolah? Kalau saya cerdas, kenapa kok nilai saya gak pernah berubah? Selalu peringkat 1, peringkat 1, peringkat 1. Yang pertama, mungkin kalian itu malas. Kenapa? Karena rasa malas yang dituruti, itu bisa saja menutupi kecerdasan seseorang. Kalian cerdas tapi malas, maka kecerdasan kalian tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kembali ke diri kalian. Kira-kira selama ini saya malas atau rajin? Oh, ternyata yang bikin saya nggak kelihatan malas saya. Maka dari sekarang buang rasa malasnya, maka cerdas kalian pasti akan timbul. Yang kedua, ini penyebab orang sukses. Ini orang yang memilih paling banyak milik. Orang bisa sukses. Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku, saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Waktu itu toko bukunya di Pasar Baru, toko buku Topen. Saya hanya duduk bersama, saya membaca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana jadi orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi, karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja dan juga jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa jujur dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua dan pintar itu bahwa itu intisarinya. Ada yang kenal siapa itu? Siapa?
Siapa itu? Siapa? Ini orang yang paling banyak punya tol di Jakarta. Beliau itu dulunya orang miskin, tapi kemungkinannya sekarang jadi orang, bahkan kemarin yang beliau ini mau diangkat jadi menteri tapi gajinya nggak mau. Oke, lanjut. Tahukah Anda bahwa kebiasaan orang sukses yang disebut kebiasaan orang sukses adalah salah satunya membaca sekarang menyaksikan berita internet, sosial media dan sebagainya, tapi membaca about everything and anything. Karena orang sukses tahu bahwa belajar itu tidak pernah ada habisnya. Dan belajar yang paling baik bukan belajar di sekolah, tapi belajar yang paling baik adalah belajar di lingkungan Anda sendiri. Jadi harus banyak baca. Yang kedua, penyebab kita tidak kelihatan cerdas karena kita itu kurang menerima dengan keadaan diri kita. Kita ini kurang menerima dengan keadaan diri kita, akhirnya kecerdasan kita pun tertutupi. Coba lihat, ini bagus banget videonya. Maaf ya, kita record dulu ya. Sudah, ini ngerekam. Udah tidak? Ini ngerekam tidak? Berarti Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing we can do. I don't want to be like this. Me. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Paham video ini? Paham kan apa maksudnya? Oke, kalau ini gak usah jelasin karena kita terikat dengan waktu. Siswa kelas 9
ternyata yang bikin orang kurang sukses itu kurang berbakti kepada orang tua. Ini menjadi sumber utama kenapa seorang anak itu bisa tidak sukses. Anak bukan hanya investasi masa depan, tapi anak itu investasi akhirat untuk orang tuanya. Kalian ini investasi orang tua kalian di akhirat nanti loh. Doa orang tua untuk anaknya, kata Nabi, itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Doa orang tua kalian itu luar biasa. Doa orang tua kalian itu penentu sukses kalian. Makanya kalau selama ini kalian kok saya kayak gini terus, jangan-jangan kalian itu sama orang tua kalian punya masalah. Tujuan pendidikan kita ternyata itu gak bikin orang cerdas, tapi bikin orang bertakwa kepada Allah. Ini Farhan dapat video yang sangat bagus ketika ada sebuah kelulusan di salah satu kampus Unair. Ini rektornya luar biasa ini. Farhan sama-sama rektor di sini. Saudara sekarang sudah lulus jadi sarjana dan magister dari Alipadya. Tapi apakah saudara yakin bahwa saudara akan bisa menjadi sukses? Belum tentu, saudara sekalian. Masih panjang dalam saudara. Lalu apa Pak untuk menjadi sukses? Saya kasih tahu saudara, dan ingat saudara sudah pernah kasih satu ini. Kuncinya kalau saudara mau sukses adalah patuhi kedua orang tua kalian, meninggalkan kedua orang tua kalian. Orang tua kalian yang sudah wafat, doakan di setiap sholat saudara. Yang masih hidup jangan pernah dibuat menangis. Kalau sudah mau sukses jalan hidup saudara lancar, ingat kata-kata saya, jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kalian. Pada tahun 1999, saudara sekalian, ada seorang wisudawan UNER di Magister Hukum UNER yang tiap kali ke kampus hanya naik motor Honda Ulum, namanya Bahrul Amin, rektor Unidamo sekarang. Pada tahun 99 saya wisuda dalam forum yang sama ini. Ibu saya hadir di tengah-tengah seperti hadirin sekalian di situ. Dan ketika saya selesai wisuda, ibu saya mengatakan, "Nak, ibu tadi nangis dan berdoa saat kamu dipanggil namamu. Ibu berdoa mudah-mudahan suatu saat kamu ganti menjadi orang yang mau wisuda mahasiswanya." Dan 99 ibu berdoa seperti itu, sekarang beliau sudah wafat. Tahun 2013 baru dikabulkan oleh Allah dan saya dilantik menjadi rektor di kamu. Bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang disampaikan kepada saudara adalah bagaimana cara Allah mewujudkan doa atau mengabulkan doa seorang ibu ini yang amazing dan luar biasa. Saya ini dosen Universitas Putra Bangsa saat itu, bukan dosen Unidamo. Cara Allah mengabulkan doa seorang ibu adalah dibuatlah UPB itu kemudian dialih kelola oleh Universitas Pelita Harapan. Dibuatlah Unidamo gonjang ganjing saat itu. 2002 sampai 2009 gonjang ganjing Unidamo. Yang akhirnya karena gonjang ganjing itulah kemudian meminta saya untuk menjadi rektor Unidamo. Kalau tanpa upaya besar Allah untuk membuat cobaan pada Unidamo dan UPB dan merealisasikan doa seorang ibu yang menangis saat anaknya diwisuda, tentu tidak akan terwujud saya berdiri di hadapan saudara sekalian ini. Maka sekali lagi saudara sekalian para wisudawan, pesan saya kalau mau hidup diridhoi Allah, maka mintalah ridho kedua orang tua kalian. Jangan pernah ada alumni Unidamo yang kemudian menggugat ibu kandungnya seperti yang terjadi di Jawa Barat. Saya tidak rela menjadi rektor Unidamo menangani jaga saudara kalau ada pengacara Unidamo menerima kuasa dari seorang anak yang menggugat ibu. Alhamdulillah.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada momentum ini, saudara sekalian. Sekali lagi, selamat dan sukses. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang diwisuda saja itu butuh doa orang tua, apalagi kalian yang baru lulus SMP, masih panjang perjalanan kalian, maka jangan pernah malu minta doa dari orang tua kalian. Kata Nabi, ada 3 doa yang pasti akan Allah kabulkan. Nabi yang bilang, bukan bapak. Kata Nabi, ada 3 doa yang oleh Allah kalau dia berdoa gak akan ditolak. Apa? Salah satunya adalah doa orang tua. Orang tua kalian yang tiap hari kalian suruh-suruh, yang tiap hari kalian omelin, yang tiap hari kalian salahin, ternyata kalau mereka berdoa, doanya oleh Allah langsung dikabul. Coba kita lihat. Setiap hari kalian banyakkan mana? Membuat orang tua khawatir atau bahagia? Setiap hari lebih banyak mana? Kalian membuat orang tua marah atau senang? Setiap hari lebih banyak mana? Membantu orang tua atau malah menyuruh orang tua? Bu, bukunya ketinggalan, tolong diantarin ya. Bu, ininya lupa, tolong diantarin ya. Lebih banyakkan mana setiap hari? Bikin orang tua senang atau sedih? Lebih banyakkan mana? Doain orang tua setiap hari atau kalian marahin orang tua setiap hari? Banyakkan mana? Bikin orang tua cemas atau bikin orang tua gembira kalian? Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak ternyata oleh Allah itu dinilai sebagai pahala. Ini video sangat bagus. Kau suka dengan video ini?ไปโรงเรียนเหรอ สุธีจะรู้ต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจคุณแกนะแต่ที่โรงเรียนมันไม่ใช่ นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียน เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะค่ะก็ดูแลที่เรื่องเวลาน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกเรียนที่ ครูประจักษ์ผมขอคุณด้วยหน่อยครับแม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอที่หาคนดูแลแม่ครูได้ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมไม่คนอื่นดูแลไม่ได้เอาเป็นว่า แม่สักครู่ครับ แม่ 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 จะไปไหน
ผมและผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านต้องเรียนกันมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ผู้ประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมในการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยว่าอาจจะสร้างความลำบากใจกับหลายๆท่านครูจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการอยู่ที่นี่ขอให้ไปดูรายชื่อนะแม่ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Biar kalian nantikan sendiri videonya karena kita ini nggak usah nih, waktunya terbatas Pak. Ini juga nggak usah nih. Ini bagus banget sebetulnya. Kalau itu videonya banyak banget buat kalian, tapi waktunya sangat terbatas. Ini juga nggak usah nih. Oke, kalian mau kasih lihat ini? Ini yang terjadi sekarang kebanyakan orang. Ini orang yang paling merugi di dunia. Dia akan rugi sekali kalau mengalami hal ini. Ya. Oke, perhatikan.
sampai hal ini bisa terjadi sama kita. Orang tua kita sama orang tua kita berantem, ya kita marah sama orang tua kita, ternyata orang tua kita pergi kerja dikirim kita oleh Allah pulang-pulang tinggal namanya. Bagaimana menyesatnya kita sebagai seorang anak kalau ini terjadi kepada diri kita? Oleh karena itu, ya tinggal kalian baca. Minta ini, minta itu. Ternyata itu orang tua kalian cuma sanggupnya sampai di situ. Ini video yang mau didapat. Ini bagus banget videonya. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Makanya beruntung kalian, orang tua kalian masih ada menunggu kalian di sana. Kalian tadi bikinin surat oleh Bu Yenti, Bu MU. Ini kesempatan kalian untuk minta doa orang tua kalian. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Makanya kalau diminta sama kalian semua sekarang, silakan kalian ke atas minta doa orang tua kalian kena kesempatannya. Mungkin hanya ini yang kalian dapat. Semuanya silakan dapat. Suratnya dibawa, silakan kalian ke atas. Peluk orang tua kalian, bilang sama mereka kalau kalian sayang dengan mereka, kalian cinta dengan mereka. Tak sayang malu, tidak ada malu. Karena kesempatannya hanya ada sekarang. Silakan semuanya ke atas. Peluk orang tua kalian, bilang sama mereka, ibu, ayah, saya minta doa, karena hanya doa kalian yang bisa membuat saya semakin bahagia. Hanya doa kalian yang bikin saya membuat senang. Hanya doa kalian yang bikin saya semakin sukses. Silakan semuanya kalian menuju orang tua kalian. Hei cowok, silakan semuanya ke atas. Jangan malu, itu orang tua kalian. Jangan gengsi, jangan malu. Karena mungkin hanya ini kesempatan kalian untuk ketemu dengan mereka. Kalau saya malu, tidak ada malu, tidak ada malu, ya. Karena jangan sampai terjadi seperti yang kita lihat tadi di video, ya. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai nanti kita tidak akan bisa terulang lagi.